Perkenalkan, nama saya Teresyari Avila. Di sini saya akan menjelaskan tentang control or switching system. Sistem switching pada awalnya dikendalikan secara manual, lalu dikendalikan secara relay, lalu dikendalikan secara elektronik. Perubahan dari manual sistem ke sistem structure step by step membawa perubahan dari kendali terpusat ke kendali distribusi. Sistem teknologi digital komputer mempunyai perbedaan fungsi dengan hardware yang sama, namun dengan program yang berbeda, sehingga sistem switching termasuk dalam Stored Program Control atau SPC. Proses dasar yang serupa harus dilakukan dengan sistem switching di jaringan manapun, baik circuit switch ataupun packet switch. Ini telah dibahas di bagian 3.5 pada bab ketiga. Sekarang akan dijelaskan secara lebih rinci untuk panggilan telepon sederhana antara dua panggilan yang salurannya berakhir di bursa yang sama. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah idle state. Handset pelanggan dalam kondisi on hook atau saluran tidak aktif menunggu hingga panggilan dibuat atau diterima dengan status 0. Bursa memantau jalur untuk siap mendeteksi kondisi panggilan. Selanjutnya adalah call request signal. Pelanggan mengirimkan sinyal ke bursa untuk meminta panggilan. Untuk panggilan telepon dilakukan dengan mengangkat handset yang mana arus yang mengalir pada saluran. Sinyal panggilan biasanya diketahui sebagai say signal jika menerima resource dari bursa. Selanjutnya adalah calling line identification. Bursa mendeteksi kondisi panggilan dan jalur yang berasal dari panggilan. Secara umum, sinyal ini muncul dari hubungan yang dihentikan dengan EN atau equipment number ke DN atau directory number dari customer dan harus dilakukan untuk menagih biaya untuk panggilan. Selanjutnya adalah determination of originating class of service. Sesuai dengan rentang layanan yang tersedia untuk pelanggan yang menelpon, maka dari itu harus ditentukan sebelum koneksi diatur. Dalam bursa elektromekanis, jalur dengan kelas layanan yang berbeda harus dipisahkan menjadi kelompok yang berbeda. Misal, saluran biasa dan saluran telepon umum dalam bursa Strowger harus dihubungkan ke penyeleksi pertama yang berbeda. Dalam bursa SPC, bagian customer COS dari data yang disimpan untuk pelanggan disebut dengan class mark. Selanjutnya adalah identification of calling party. Jika COS menunjukkan jalur multi-party line, perlu dipastikan bahwa yang bersangkutan ditagih untuk panggilan tersebut. Dalam bursa manual, identification dilakukan oleh pihak operator pada pemanggil. Dalam bursa otomatis, pelanggan pada dua saluran pihak dapat dibedakan dengan kondisi panggilan. Selanjutnya adalah connection to the calling line. Dan sekarang bursa membuat koneksi pada jalur telepon. Selanjutnya adalah proceed to send signal. Bursa mengirimkan sinyal atau nada panggil ke pemanggil untuk menunjukkan bahwa ia siap menerima pemutus saluran ke sambungan penerima yang telah dibuat. Dan bursa menunggu informasi dengan satu-satu. Selanjutnya adalah address signal. Pemanggil mengirim sinyal ke bursa untuk menginstruksikan rute panggilan ke penerima atau ke tujuan. Dalam bursa telepon dilakukan dengan panggilan atau dengan mengirimkan pulsa pada tombol telepon. Selanjutnya adalah selection of outgoing line termination. Bursa menentukan pemutusan jalur keluar yang diperlukan dari informasi alamat yang sudah diterima. Jika pemanggil memanggil directory number atau DN dari panggilan customer. Secara umum biasanya dari DN ke EN. Selanjutnya adalah determination of terminating class of service. Bursa membutuhkan penghentian COS dari baris yang dipanggil karena efek prosedur untuk mengatasi panggilan. Misal, jika panggilan ditunjukkan ke pelanggan yang memiliki PBX atau Private Automatic Branch of Exchange, pelanggan tersebut memiliki kelompok saluran dan dapat digunakan sebagai koneksi. Ini berlaku juga untuk junction call, trunk call.
Selanjutnya adalah testing called line termination. Jalur pemanggilan mungkin tidak tersedia karena sibuk atau keluar dari layanan. Bursa menguji status saluran sebelum membuat koneksi. Untuk itu, dalam kasus pemanggilan ke PBX, Bursa mengecek setiap penghentian sampai ditemukan yang bebas atau yang semuanya sibuk. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul fungsi pemrosesan panggilan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Frederick Rahmat dengan NIM 185114030. Yang pertama adalah sinyal status. Sinyal status atau yang disebut sinyal kemajuan panggilan sekarang dikirim kembali untuk memberitahu penelpon tentang kemajuan panggilan. Dan ini biasanya adalah nada frekuensi radio, misalnya untuk kemacetan rute utama atau nomor yang diubah oleh panggilan. Dan jika sinyalnya adalah nada sibuk atau nomor tidak dapat diperoleh, maka pemanggil akan mengganti handset dan koneksi akan dilepaskan. Kemudian keadaan idle atau keadaan nol akan dilanjutkan. Memberitahu pelanggan yang dipanggil, pertukaran mengirimkan sinyal ke saluran yang dipanggil untuk mengingatkan pelanggan menerima panggilan. Dalam pertukaran ini dilakukan dengan mengirimkan arus dering ke saluran. Deringan juga dapat ditumpangkan pada tegangan positif maupun tegangan negatif. Yang kedua adalah kontrol sistem switching. Sinyal yang jelas ketika setiap pelanggan mengganti handset, arus saluran berhenti dan memberikan sinyal jelas ke bursa. Pelepasan koneksi pertukaran kemudian membersihkan koneksi antara panggilan dan terminasi saluran yang disebut. Jadi, keadaan idle atau keadaan nol akan dilanjutkan. Secara teoritis ada 4 cara untuk mengontrol pelepasan koneksi. Antara lain, yang pertama adalah lepaskan saat pihak pemanggil selesai. Yang kedua adalah lepaskan saat pihak yang dipanggil selesai. Dan yang ketiga adalah lepaskan saat pihak pertama selesai. Yang keempat adalah lepaskan saat pihak terakhir selesai. Dalam sistem elektromekanis, rangkaian saluran pelanggan memiliki 2 relay. Yang pertama adalah relay saluran L yang beroperasi ke sinyal panggilan. Dan yang kedua adalah relay pemutus K yang beroperasi menghilangkan kondisi panggilan saat koneksi dibuat saluran. Dalam sistem SPC, status ini sesuai dengan 2 bit di penyimpanan baris. Kombinasi tersebut dapat memberikan per 22 sama dengan 4 status. Namun pada pengoperasinya, normal hanya 3 yang digunakan. Antara lain yang pertama adalah status garis, yang kedua adalah relay menyatakan LK, dan yang ketiga adalah saluran siaga saluran, tetapi belum tersambung. Saluran tersambung adalah kondisi bit 10. Jadi, keadaan keempat adalah kondisi 11. Dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa garis tersebut diparkir. Masalah dan solusi. Yang pertama adalah loss circuit. Loss circuit adalah loss panggil yang terjadi sebelum pendudukan sirkuit outgoing, karena panggilan tidak menemukan sirkuit yang bebas atau idle pada suatu terang grup. Solusinya adalah jika jumlah sirkuit tidak cukup, maka cek sirkuit final route. Apabila tidak terjadi overload, maka tidak perlu penambahan sirkuit. Namun apabila terjadi overload, maka perlu penambahan sirkuit. Dan jika terjadi gangguan sirkuit, maka lakukanlah perbaikan. Yang kedua adalah ruas pemanggil sirkuit yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah nodal relay A, adalah kegagalan panggil yang terjadi karena sentral hanya menerima sinyal seizure dan diikuti dengan sinyal pre-aliasing dari pelanggan. Solusinya adalah intensifikasi perbaikan jar lock. Yang kedua adalah lakukan change port atau ganti line circuit. Kedua adalah dimensi.
merupakan kegagalan karena sentral tidak mampu memberikan dial tone kepada pelanggan. Solusinya yang pertama adalah penambahan jumlah peralatan common dan terang apabila kurang. Yang kedua adalah perbaikan peralatan common dan terang yang rusak. Yang ketiga adalah pemerataan beban sentral. Berikutnya adalah ruas sentral yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah dimensi, merupakan kegagalan panggil yang disebabkan karena switch bus. Solusinya adalah jika jumlahnya kurang, maka lakukanlah penambahan. Yang kedua adalah pemerataan beban. Berikutnya adalah technical fault atau TKVLT, merupakan kegagalan yang terjadi karena gangguan pada perangkat switch. Solusinya adalah perbaikan perangkat switch yang mengalami gangguan. Yang ketiga adalah administrasi, merupakan kegagalan panggilan yang terjadi karena pembatasan jumlah panggilan atau yang disebut reteksi, secara manual maupun otomatis pada perangkat common. Solusinya adalah perbaikan perangkat yang rusak. Yang kedua adalah cek kualitas transmisi. Yang keempat adalah YAN allocation number atau YONAL. Jumlah panggil yang gagal setelah seizure karena nomor yang dituju tidak atau belum ada pada database sentral lawan. Solusinya adalah yang pertama, periksa database sentral lawan. Yang kedua adalah sinkronisasi database dengan database sentral lawan. Digit yang dikirim harus sesuai dengan yang ada pada sentral lawan. Yang ketiga adalah periksa kualitas sentral. Dan yang keempat adalah pada setiap penggantian nomor termasuk rekode, maka panggilan yang dituju ke nomor lama agar dirutingkan ke announcemen dalam jangka waktu yang memadai atau dirutingkan ke operator. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat siang, saya ucapkan terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi subbab 7.2.2. Perkenalkan saya Emilianus Farskull Magisi Raja, NIM 185114032. Materi saya sinyal exchange atau pertukaran sinyal. Oke, di sini ada gambar 7.1 timing of signals exchange for a local call atau waktu saya dipertukarkan dengan lokal. Di mana kita melihat sini ada time, waktu dari posisi ideal hingga disconnect atau berakhir dengan posisi ideal. Jadi sinyal itu sendiri, misalkan HP dalam posisi diam, terus call request, kita melakukan permintaan panggilan. Setelah kita melakukan permintaan panggilan, dia akan terhubung dengan permintaan panggilan atau ke terminal panggilan tersebut. Setelah terhubung ke terminal panggilan tersebut, proses to send atau lanjutkan untuk mengirim. Setelah lanjutkan untuk mengirim, dia akan memeriksa address sinyal atau alamat sinyal. Setelah memeriksa alamat sinyal, connect to call terminal atau terhubung ke terminal pemanggil atau tujuan. Dari situ, dia akan mengecek status sinyal dari si tujuan tersebut. Setelah mengecek status sinyal, alert call terminal atau peringatan atau warning. Jadi si penerima atau tujuan itu dia akan mendapat pemberitahuan gitu. Oh ya, dari pemanggil itu telah ada melakukan panggilan kepada saya yang mendapat pemberitahuan. Setelah itu answer. Answer itu percakapan antara si pemanggil dan si penerima tersebut. Setelah itu koneksi. Setelah koneksi clear sinyal. Sinyal jelas. Setelah sinyalnya jelas, disconnect atau terputus. Dia akan kembali ke posisi ideal atau posisi diam seperti posisi semula. Ini kita bisa lihat gambar. Terakhirnya berakhir dengan ideal juga. Oke. Selanjutnya ada gambar 7.2 sinyal exchange diagram for a local call. Ya, di sini kita bisa lihat calling terminal. Di sini ada calling terminal. Terus di sini ada switching system. Di sini ada call terminal. Di mana calling terminal itu sendiri adalah
si pemanggil. Dan switching system itu yang menghubungkan antara si pemanggil dan si penerima. Call request size. Call request size itu dia melakukan permintaan panggilan. Setelah melakukan permintaan panggilan, lanjut ada proses to send atau lanjutkan untuk mengirim. Setelah dia lanjutkan untuk mengirim, dia akan memeriksa address, alamat sinyal. Jadi switching system akan memeriksa alamat sinyal tujuan. Setelah dia memeriksa alamat sinyal tujuan, dia akan mengecek status dari call terminal atau si tujuan itu, penerima tujuan. Setelah dia mengecek status, si penerima akan menerima alert atau pemberitahuan masuk. Oh, ada pemberitahuan masuk dari si pemanggil. Setelah itu call progress, akan terjadi proses percakapan answer sama si penerima, dari pemanggil sama si penerima. Setelah itu forward clear. Di sini forward clear dari pemanggil terus menghubungkan, switching system akan menghubungkan, dan call terminal juga akan mengeluarkan forward clear. Jadi forward clear itu sendiri pembersihan panggilan, kayak semacam pembersihan panggilan gitu. Jadi setelah kita menelpon, dia akan kembali membersihkan panggilan kita sehingga orang lain dapat menelpon kita kembali. Setelah itu backward clear. Backward clear itu dia akan kembali seperti posisi semula atau posisi ideal, seperti posisi diam. Oke, kurang lebih begitu. Ya, ini jurnal saya, analisa sistem informasi. Mehenda Meta Surya, Bina Nusantara 2000. Masalah. Yang pertama, jarak dan arah menara telepon seluler terdekat. Yang kedua, banyaknya pengguna. Yang ketiga, lingkungan hidup. Solusinya, yang pertama, sebaiknya jarak pengguna dengan menara telepon tidak jauh atau dalam jangkauan. Yang kedua, menghindari keramaian yang dapat menyebabkan traffic atau lalu lintas pada titik tertentu menjadi sibuk atau padat. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldo Moga dengan NIM 185114033. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang State Transition Diagram. Berikut adalah definisi State Transition Diagram. State Transition Diagram atau yang biasa disingkat STD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang menjadi perilaku sistem, baik itu perubahan atau transisinya. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian 7.2.1, panggilan berkembang dari satu status ke status lain sebagai respon terhadap sebuah peristiwa. Salah satu peristiwanya adalah datangnya sinyal. Ini dapat menghasilkan kinerja suatu aksi yang sering disebut task. Gabungan kondisi saat ini dan peristiwa yang baru dapat mendefinisikan task dan melakukan hasil ini di kondisi berikutnya. Terkadang ada lebih dari satu keadaan status berikutnya. Hal ini tergantung pada informasi eksternal. Misalnya tergantung pada apakah panggilan sedang sibuk atau bebas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat nanti pada diagram STD, bos. Oleh langsung dipotong. Perkenalkan, nama saya Yol Aldo Moga dengan NIM 185114033. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang State Transition Diagram. Berikut merupakan definisi State Transition Diagram. State Transition Diagram atau yang biasa disingkat STD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang menjadi perilaku sistem, baik itu perubahan atau transisinya. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian 7.2.1, panggilan berkembang dari satu status ke status lain sebagai respon terhadap sebuah peristiwa. Salah satu peristiwanya adalah datangnya sinyal. Ini dapat menghasilkan kinerja suatu aksi yang sering disebut task. Gabungan kondisi saat ini dan peristiwa yang baru dapat mendefinisikan task dan melakukan hasil ini di kondisi berikutnya. Terkadang ada lebih dari satu keadaan status berikutnya. Hal ini tergantung pada
informasi eksternal. Misalnya tergantung pada apakah panggilan sedang bebas atau sibuk. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat dalam diagram STD. Berikut ada dua jenis state. State awal atau initial state dan state akhir atau final state. State awal hanya diperbolehkan satu, sedangkan state akhir bisa lebih dari satu. Sedangkan dalam prosesnya, setiap panah diberikan label untuk menunjukkan keadaan atau event yang akan menyebabkan perubahan dari satu state ke state yang lainnya. Label tersebut adalah kondisi dan aksi. Kondisi adalah suatu event pada lingkaran eksternal yang dapat dideteksi oleh sistem yang menyebabkan perubahan terhadap state dari state menunggu ke state menunggu lainnya, atau dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya, misalnya interrupt. Aksi adalah reaksi terhadap kondisi yang menghasilkan output, misalnya pesan di layar. Berikut merupakan simbol dasar yang didefinisikan untuk digunakan dalam STDS, yang nanti akan ditunjukkan pada gambar 7.3 bagian A. Antara lain, state box. Ini diberi label dengan nomor dan judul. Informasi tambahan mungkin juga disertakan dalam box jika diperlukan. Event box. Ini memiliki panah berlekuk yang menunjukkan apakah event tersebut sesuai dengan penerimaan sinyal maju atau mundur. Action box. Ini adalah box berbentuk persegi panjang kecuali jika aksinya pengiriman sinyal. Kotak kemudian memiliki panah yang menonjol yang menunjukkan apakah sinyal dikirim maju atau mundur. Decision box. Simbol dasarnya adalah box berbentuk berlian yang digunakan untuk menghitung diagram alir. Namun, jika lebih dari dua keputusan dimungkinkan, simbol memodifikasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.3 bagian B. Berikut merupakan gambar 7.3 bagian A dan bagian B. Pada bagian A sendiri, kita bisa melihat dari bagian atas ada state box yang isinya adalah ada state number dan state description, dan event box yang isinya dalam ada event name yang berupa seisi. Terus ada action box yang terdiri ada dua, normal action dan send signal. Terus ada decision box, dalamnya ada test di mana keputusan akan diambil. Terus di bagian B ada line state, ada busy, free, dan invalid. State transition diagram dapat digambar untuk sistem lengkap, untuk subsistem, atau untuk unit fungsional di dalamnya. Jumlah detail yang ditunjukkan oleh STD mungkin diharapkan meningkat pada tuas yang lebih rendah dari implementasi sistem. Sebagai contoh, nanti ada pada gambar 7.4 yang menunjukkan tindakan tunggal yang dihasilkan dari penerimaan alamat sinyal. Namun, STD untuk register atau untuk task register di prosesor pusat akan menunjukkan penerimaan alamat informasi digit demi digit dan tindakan yang dilakukan setelah setiap digit diterima. Sebuah STD dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh fungsi perangkat keras atau program perangkat lunak. Ambigu fungsi yang akan dilakukan oleh sistem dan subsistemnya. Oleh karena itu, ini merupakan alat penting yang berguna di setiap tahap dalam siklus hidup sistem switching sebagai berikut: spesifikasi alat, desain untuk perangkat keras dan perangkat lunak, pengujian laboratorium, pengujian pabrikan, pemasangan dan commissioning, penerimaan untuk layanan, operasi pemeliharaan, pelatihan staf, dan masih banyak lain lagi. Berikut merupakan contoh, gambarlah diagram transisi keadaan menggunakan simbol SDL untuk panggilan telepon lokal. Untuk menyederhanakan diagram, hilangkan kejadian dan status yang timbul dari kesalahan operasi, misalnya timeout dan parking. Berikut merupakan jawabannya. Penjelasan tentang sistemnya sudah ada di materi 7.2.1 dari atas idle sampai yang bagian bawahnya. Permasalahan dari artikel ilmiah. Pada setiap state, apakah sistem dapat memberikan respon terhadap semua kondisi yang mungkin terjadi? Solusi, perubahan state harus dapat terjadi untuk segala macam kondisi. Artinya sistem harus dapat pula mendeteksi bila terdapat kondisi atau aksi yang tidak diharapkan. Oke. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Nama saya Matius Arjito Bias.
dengan NIM 18514040. Di sini saya akan menjelaskan bab dari 7.3 halaman 186 sampai 188 tentang command control. Command control melakukan fungsi pemrosesan panggilan tertentu. Dengan demikian, pengendalian sistem switching menggunakan divisi fungsional. Command control dibawa ke koneksi hanya jika diperlukan dan dilepaskan ketika telah melakukan tugasnya. Dengan demikian, tindakannya melayani panggilan yang berbeda berdasarkan pembagian waktu. Jika berbeda command control, diperlukan untuk beroperasi secara bersamaan untuk menangani pemanggilan. Memproses beban lalu lintas, maka ada juga pembagian ruang. Jaringan switching adalah sistem panggilan hilang atau lost call. Namun saat command control sibuk, panggilan yang ditawarkan kepada mereka biasanya tidak hilang. Mereka tertunda. Misalnya, jika semua register dalam suatu pertukaran sibuk, pemanggil hanya harus menunggu nada panggilan lebih lama. Jika prosesor pusat digunakan, tugas untuk memproses antrian hingga prosesor dapat menanganinya. Oleh karena itu, kinerja lalu lintas dari kendali umum dapat dianalisis dengan menggunakan teori antrian. Output dari unit control adalah fungsi dari input saat ini dan input sebelumnya. Dengan demikian, rangkaian logika sekuensial dan harus memiliki logika kombinatorial dan memori. Unit control umum telah dirancang menggunakan relay, sirkuit digital, elektronik, dan kontrol program tersimpan atau SPC. Penggunaan SPC memungkinkan sirkuit logika yang sama untuk melakukan tugas yang berbeda di bawah kendali program yang berbeda. Kontrol umum SPC karena itu bisa lebih fleksibel daripada yang menggunakan logika kabel. Dalam batasnya, satu kontrol SPC dapat melakukan semua pemrosesan panggilan yang diperlukan untuk pertukaran yang mengarah ke kontrol terpusat. Ada banyak literatur tentang desain perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem logika digital. Jadi, tidak ada pertimbangan lebih lanjut akan diberikan untuk subjek ini. Sebagai gantinya, interkoneksi dari kendali umum dan batang jaringan switching untuk bertukar sinyal. Metode utama yang telah digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu jaringan switching tambahan, jaringan pohon, penggunaan jaringan switching utama, bus, dan pemindaian atau scan. Jaringan kecil yang terpisah menggunakan switch dapat digunakan untuk menyambungkan kontrol umum ke terang sesuai kebutuhan. Uniselektor ditambah ke sistem langkah demi langkah untuk menghubungkan register ke rangkaian penyeleksi. Dalam sistem palang, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.19 sebelumnya, saklar palang digunakan untuk menghubungkan register dan pengirim ke terang. Karena sejumlah terang dapat meminta penggunaan kontrol bersama pada saat yang sama, penyelesaian dapat muncul. Sirkuit dalam kontrol bersama yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan ini disebut satu-satunya selektor, alter, atau arbiter. Operasinya adalah sebagai berikut. 1. Jika bebas, maka sinyal rebut yang masuk diterima oleh itu untuk umum kendali atau command control. Jika sibuk, sinyal yang masuk ditolak. Dan jika gratis, tetapi 2 atau lebih sinyal skala diterima secara bersamaan, hanya satu yang diterima dan yang lainnya ditolak. Sebagai alternatif dari 2 dan 3, permintaan yang masuk akan diantrikan sinyal CS yang disimpan, dan ketika command control memberikan sinyal yang jelas. Jika sebuah fungsi disediakan oleh beberapa kontrol umum, kemudian selektor satu-satunya diperlukan untuk memiliki kontrol bebas tertentu untuk menanggapi permintaan yang masuk. Jika hanya ada satu kontrol umum atau sejumlah kecil, mungkin lebih umum untuk menyediakan cache daripada menggunakan jaringan switching yang lebih kompleks. Sambungan yang dibuat untuk panggilan sambungan keluar ditunjukkan pada gambar di atas. Sambungan awal, jalur 1 dibuat dari jalur panggilan ke register melalui tautan lewat seperti sebelumnya. Ketika informasi alamat telah diperoleh, koneksi jalur 2 dibuat dari sisi pengirim register
ke persimpangan keluar melalui tautan lain. Register kemudian mengirimkan digit yang diperlukan melalui persimpangan. Koneksi terakhir, jalur 3, kemudian dibuat antara jalur panggilan dan persimpangan. Ini menggunakan tautan terpisah yang tidak menyelesaikan koneksi sampai register selesai mengirim. Saat pengiriman selesai dan jalur 3 telah diperiksa, jalur 3 dialihkan pada tautan dan jalur 1 dan 2 dilepaskan. Pengawasan panggilan disediakan oleh unit terminal persimpangan keluar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian. Perkenalkan, nama saya Monika Vera Pasangka, NIM 185114043. Saya akan mempresentasikan tentang subbab 7.3 yaitu Command Control. Contoh lain penggunaan jaringan switching utama adalah L-Settle System 12 yang ditunjukkan pada gambar 7.6 sebagai berikut. Ini adalah L-Settle System 12. Kontrol pertukaran didistribusikan di antara sejumlah prosesor. Masing-masingnya menjalankan fungsi tertentu. 11-12 ini berkomunikasi satu sama lain dan dengan koneksi pelanggan melalui koneksi sementara yang dibuat melalui jaringan switching utama seperti yang diperlukan. Ketika diperlukan pertukaran sinyal antara sejumlah unit fungsi, tetapi pertukaran sinyal hanya perlu dilakukan satu persatu. Unit dapat dihubungkan dengan bus umum. Jika informasi dikirim dalam mode serial, bus dapat menjadi kabel tunggal. Jika transmisi paralel digunakan, kabel diperlukan untuk setiap digit, misalnya 8 kabel untuk mengirimkan byte 8 bit. Contohnya adalah penggunaan bus untuk menghubungkan unit prosesor atau unit dengan penyimpanan dan port input dan output seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.7 sebagai berikut. Ini adalah gambar 7.7, yaitu unit fungsional yang dihubungkan oleh bus. Dalam pemindaian, gerbang elektronik membentuk ekuivalen dengan saklar berputar, menghubungkan kontrol bersama ke setiap bagasi ini pada gilirannya. Karena setiap saat hanya satu terang yang dapat memindai dengan persyaratan berikut ini yang mungkin bertentangan. Yang pertama, dalam setiap siklus pemindaian harus menghubungkan kendali bersama ke setiap bagasi untuk jangka waktu yang cukup lama untuk bertukar sinyal yang diperlukan. Kedua, periode siklus pemindaian lengkap harus cukup singkat agar kendali umum dapat mendeteksi setiap perubahan yang terjadi pada status batang yang dipindai. Jika persyaratan ini bertentangan, maka untuk menggunakan mulai pemindaian. Jika status sebagian besar terang tidak berubah sejak siklus sebelumnya, pemindaian dapat melangkahi mereka dengan cepat dan kemudian berhenti untuk waktu yang lebih lama pada terang yang statusnya telah berubah untuk memberikan waktu yang cukup untuk pertukaran sinyal. Persyaratan untuk sistem pemindaian dipertimbangkan lebih rinci dalam contoh 7.2 di bawah yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Pemindaian digunakan dalam sistem TXE4, dalam sistem ESS Bell nomor 1, dan dalam sistem switching elektronik lainnya. Pemindaian yang melayani jalur dan lelucon pelanggan memungkinkan prosesor pengontrol untuk mendeteksi sinyal panggilan dan clearing mereka. Pemindaian mungkin melekat saat pengalihan pembagian waktu digunakan, sehingga tidak perlu menyediakan peralatan pemindaian terpisah. Jika rangkaian analog dimultiplex dalam sistem PCM 2 Mbit per detik, status pensinyalannya dipindai oleh multiplexer primer dan ditransmisikan dalam slot waktu 16. Dengan demikian, pertukaran dapat menentukan status T dari rangkaian ini hanya dengan memantau slot waktu 16. Untuk sistem PCM 1,5 Mbit per detik, exchange perlu memantau bit nomor 8 untuk setiap saluran. Ini adalah contoh soal 7.2. Pemindaian siklik kontinu akan digunakan untuk memberi sinyal loop atau putuskan saluran status garis pelanggan ke kontrol bersama untuk memungkinkannya mendeteksi panggilan dan menghapus sinyal. Diperlukan untuk memberi sinyal perubahan status garis ke kontrol bersama dalam 100 milisecond.
Untuk mengurangi kemungkinan salah operasi karena transien tegangan pada saluran, kontrol bersama tidak bekerja pada perubahan status kecuali status baru ada selama 2 dari 3 pemindaian berturut-turut. Jika pemindaian akan melayani 500 baris, berapa angka digit keluarannya? Waktu yang dibutuhkan untuk 3 scan adalah 100 milisecond. Kecepatan pemindaian adalah 30 pemindaian per detik. 500 baris dipindai dalam setiap periode. Tingkat digit keluaran adalah 30 dikali 500 bit per second sama dengan 5 kilobit per second. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Gregorius Istiadi Arnawan, NIM 1844. Kali ini saya akan menjelaskan subbab 7.4 tentang reliability, availability, and security. Sistem switching harus andal. Keandalan sendiri adalah suatu penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa kegagalan sesuai rencana atau proses yang dibuat. Sistem Trojan sangat toleran terhadap kesalahan karena sifatnya kontrolnya yang terdistribusi. Dalam sistem ini harus dirancang dengan standar keandalan yang tinggi untuk mendapatkan lama waktu rata-rata antara kegagalan atau MTBF. Dalam sistem SPC, perangkat lunak juga harus sangat andal. Saat suatu peralatan mengalami kegagalan, maka kesalahan harus didiagnosis dan diperbaiki. Semakin panjang MTTF dan semakin pendek waktu rata-rata untuk perbaikan MTTR, semakin besar proporsi waktu untuk layanan. Proporsi ini disebut dengan availability of equipment. Maka rumusnya, availability sama dengan MTTF dibagi MTTF plus MTTR, di mana MTTF sendiri itu adalah waktu rata-rata saat terjadi kegagalan atau kesalahan. Dan MTTR sendiri adalah waktu rata-rata untuk perbaikan. Availability memberikan probabilitas bahwa peralatan akan beroperasi dengan benar saat diperlukan. Sebaliknya, kemungkinan bahwa peralatan yang tidak akan beroperasi disebut unavailability. Maka rumus dari unavailability adalah 1 min availability sama dengan MTTR dibagi MTTF plus MTTR. Suatu kegagalan yang sangat kompleks adalah masalah yang sangat serius. Ini tidak boleh terjadi lebih dari sekali setiap 50 tahun atau lebih. Kesalahan atau kegagalan pada jalur pelanggan mungkin serius bagi pelanggan itu, tetapi tidak mempengaruhi orang lain. Kegagalan suatu panggilan biasanya hanya merupakan ketidaknyamanan. Kegagalan suatu pusat kendali untuk menjalankan fungsi administratif menyebabkan masalah bagi perusahaan yang beroperasi, tetapi tidak merepotkan pelanggan. Maka, CCITT telah merekomendasikan tujuan untuk ketidaktersediaan pada tabel 7.1 yang di atas. Tanpa adanya suatu keamanan, suatu sistem dapat diragukan. Oleh karena itu, keamanan harus disediakan dalam sistem switching. Keamanan harus memastikan operasi yang benar, bahkan ketika kesalahan ada di dalam sistem. Langkah-langkah keamanan yang digunakan adalah sebagai berikut. Sirkuit saluran tidak ada, jaringan switching tidak ada, atau duplikasi parsial. Kontrol umum hemat 1 di dalam M. Prosesor sentral replikasi. Unit pemutusan jalur pelanggan atau persimpangan berisi komponen yang relatif sedikit. Jadi itu harus lebih jarang mengalami kesalahan daripada lain itu sendiri. Tidak ada tindakan tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan ketersediaan yang diperlukan. Jika semua panggilan ditangani oleh satu prosesor pusat, maka kegagalannya akan membuat seluruh pertukaran keluar dari layanan yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, kecuali dalam PBX kecil, setidaknya tersedia 2 prosesor. Ini juga memiliki keuntungan bahwa jika perangkat lunak, pertukaran ini akan ditingkatkan. Satu prosesor dapat membawa lalu lintas sementara yang lain sedang dimuat ulang. Nah, metode keamanan yang digunakan dibahas lebih rinci di bagian 7.5.1. Berikut adalah permasalahan. Kalkulasikan unavailability untuk single dan dual prosesor sistem untuk 5 dan 10 tahun.
Jika MTBF-nya 2000 jam dan MTTR 4 jam, maka solusinya adalah diketahui dulu MTBF dan MTTR, yaitu 2000 jam dan 4 jam. Kemudian, untuk unavailability dari single prosesor, menggunakan rumus U sama dengan MTTR dibagi MTBF sama dengan 4 dibagi 2000 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3. Untuk 5 tahun, U sama dengan 24 jam dikali 365 hari dikali 5 tahun dikali 2 dikali 10 pangkat min 3. Dan untuk 10 tahun, U sama dengan 24 jam dikali 365 hari dikali 10 tahun dikali 2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 175,2 jam. Berikut adalah unavailability dari dual prosesor. U sama dengan 2 dikali MTTR pangkat 2 dibagi MTBF pangkat 2 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 2 dibagi 2000 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 6. Untuk 5 tahun, UD sama dengan 24 dikali 365 dikali 5 dikali 8 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,35 menit. Dan untuk 10 tahun, UD sama dengan 24 dikali 365 dikali 10 dikali 8 dikali 10,6 sama dengan 0,7008 jam atau 4,2 menit. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang storage program control atau pengendalian program tersimpan. Nama saya Jody Pranata, NIM 185114045. Yang pertama itu adalah prosesor arsitektur atau arsitektur prosesor. Untuk mendapatkan keamanan yang memadai, sistem switching dengan prosesor sentral membutuhkan minimal 2. Jika 2 prosesor digunakan, masing-masing harus membawa lalu lintas penuh untuk memuat jika yang lain gagal. Jadi, masing-masing harus memiliki kapasitas pemrosesan yang memadai untuk melakukan ini. 2 prosesor dapat dikonfigurasi untuk beroperasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pekerja dan siaga. Yang kedua, berbagi beban. Dan ketiga, operasi sinkron. Dalam sistem dengan pekerja dan siaga terdapat 2 istilah, yaitu siaga dingin dan siaga panas. Istilah siaga dingin sebenarnya adalah prosesor cadangan harus dinyalakan dan bekerja. Namun, ingatannya tidak diperbarui, jadi akan mengalami gangguan saat panggilan terjadinya pergantian terjadi. Dalam keadaan siaga panas, prosesor cadangan sedang terus diperbarui dengan detail dalam semua panggilan karena dapat mengambil kendali tanpa gangguan. Dalam berbagi beban, kedua prosesor bekerja secara independen. Jadi, setiap saat mereka akan melakukan tugas yang berbeda untuk hal yang berbeda. Hal ini menyulitkan prosesor yang tersisa untuk mengambil alih dari yang gagal tanpa gangguan lalu lintas. Perselisihan antara prosesor harus dicegah dan masing-masing harus memperbarui yang lain saat panggilan diatur dan dihapus. Pembagian beban dapat diperpanjang lebih dari 2 prosesor. Prosesor tambahan dapat ditambahkan seiring pertumbuhannya lalu lintas. Dalam operasi ganda sinkron, kedua prosesor menerima input yang identik dan beroperasi dalam sinkronisasi untuk menghasilkan keluaran yang sama pada waktu yang sama. Perbandingan dari keluaran untuk memeriksa apakah mereka identik untuk memberikan deteksi kesalahan secara langsung. Sebuah perbedaan mengarah pada jalannya program untuk uji sehingga akan menemukan unit yang salah. Kemudian diambil dari layanan sementara yang lain akan melanjutkan tugas. Namun, metode ini tidak dapat mendeteksi kesalahan perangkat lunak.
karena kedua prosesor menjalankan hal yang sama pada program. Perpanjangan dari prinsip ini adalah dengan menggunakan 3 prosesor dengan keputusan mayoritas logika pada outputnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar titik 78. Jika salah satu prosesor gagal, mayoritas logika masih memberikan output yang benar, dan prosesor yang salah akan diidentifikasi sebagai yang tidak benar atau salah. Nah, di sini ada tiga masukan, 3 prosesor. Nah, jadi jika 3 masukan atau 3 input prosesor ini yang salah, pada bagian mayoritas logika tetap akan memberikan output keluaran. Jadi meskipun outputnya salah, mayoritas logika tetap akan memberikan keluaran dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu. Kegagalan sistem prosesor mungkin karena kesalahan perangkat keras atau kesalahan perangkat lunak. Kesalahan perangkat keras dapat terjadi kapan saja karena kegagalan komponen yang dimilikinya. Namun kesalahan perangkat lunak biasanya karena kesalahan yang dimilikinya telah hadir dalam program sejak hari pembuatan. Dalam sistem dengan prosesor yang direplikasi, kesalahan perangkat keras tidak menyebabkan kegagalan sistem. Kesalahan dideteksi oleh perangkat lunak yang sedang berjalan atau dengan pengujian rutin untuk program. Pemulihan dilakukan dengan cara konfigurasi ulang atau unit yang rusak secara otomatis dikeluarkan atau diservis, dan jika perlu diganti dengan peralatan yang sudah standby atau yang sudah tersedia. Selanjutnya ada distribute processing atau pemrosesan terdistribusi. Pengurangan biaya pemrosesan yang dibawa oleh mikroprosesor memungkinkan kontrol sistem switching didesentralisasi. Alih-alih semua prosesan sedang dilakukan oleh proses pusat. Nah, tugas rutin yang terkait dengan bagian-bagian sistem ini adalah saklarut, konsentrator, dan lain-lain. Atau fungsi tertentu, misalnya jalur pemindaian, penerimaan digit, kesinyalan, dan lain-lain. Nah, didelegasikan untuk memisahkan prosesor kecil. Nah, prosesor semacam ini terkadang disebut pemrosesan regional. Karena prosesor regional membebaskan tugas-tugas prosesor pusat seperti jalur pemindaian dan penerimaan digit. Kompleksitas perangkat lunak, pemrosesan panggilan berkurang, dan keandalan serta pemeliharaan ditingkatkan. Sebagai hasil dari data yang disimpan di prosesor regional, tidak ada prosesor yang memerlukan akses ke data yang berada di luar akses akan langsung menangani. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan akses disk yang sering dan meningkatnya kecepatan pemrosesan panggilan. Namun, salinan dari semua perangkat lunak masih perlu disimpan ke file penyimpanan cadangan untuk memuat ulang ke RAM jika nanti inti memori rusak. Nah, ini adalah salah satu artikel yang saya dapat. Pada SPC pemrograman atau satu set instruksi disimpan di memori dan dieksekusi satu persatu oleh prosesor menggunakan SPC. Transistor yang dahulunya membutuhkan 23 mA sekarang hanya butuh 20 mA dengan baterai 52 volt. SPC juga meningkatkan cakupan jarak subscriber yang dapat dicapai. Selamat siang, saya Jatus Carnayar Punggara, NIM 1846. Saya saat ini akan menjelaskan tentang software and overload control. Seperti komputer digital lainnya, proses pertukaran menggunakan program yang disimpan untuk memproses data pemasukan untuk menghasilkan keluaran. Banyak panggilan berbeda harus diproses secara bersamaan dalam waktu nyata. Oleh karena itu, prosesor melakukan tugas untuk berurutan untuk satu panggilan yang diselingi dengan panggilan lainnya. Seperti kali proses kembali ke panggilan, ia perlu menentukan statusnya dengan membaca data dari memori. Area penyimpanan
yang diakses meliputi penjimatan baris selain kelas layanan, status ukuran disimpan, misalnya beban, sibuk, atau parkir. Penyimpanan baris selain kelas layanan, status saluran disimpan, misalnya bebas, sibuk, atau parkir. 2. Catatan panggilan data atau simpan. Untuk setiap panggilan meliputi waktu asal, nomor peralatan, saluran, nomor peralatan lainnya yang terkait dengan koneksi, tindakan yang sudah diambil, jalur saklar digunakan, sinyal terakhir yang diterima, status panggilan saat ini, digit alamat yang diterima, waktu sinyal jawaban, waktu pembersihan. 3. Tabel terjemahan. Terjemahan diperlukan untuk kode alamat, untuk terjemahan EN ke DN, dan untuk terjemahan DN ke EN. Pada peta switch, jika peta teknik memori digunakan, untuk memori harus berisi sedikit untuk setiap link dalam jaringan switch untuk menunjukkan apakah jaringan yang senggang atau sibuk. Program setup panggilan clear ini untuk memilih jalur yang sesuai setiap koneksi. Sistem operasi menyediakan lingkungan tempat program aplikasi dijalankan. Fungsinya antara lain: 1. Control of training, untuk memastikan bahwa proses dijalankan pada waktu tertentu, misalnya untuk memanggil alarm, atau secara berkala, misalnya untuk scanning. 2. Penjadwalan, untuk memastikan bahwa proses dilakukan dengan urutan dan waktu yang telah ditentukan. 3. Kontrol input atau output, untuk memungkinkan komunikasi antara prosesor dan sistem yang dikontrolnya. 4. Manajemen penyimpanan, untuk mengontrol penyimpanan dan mengakses pertukaran pelanggan dan panggilan. 5. Komunikasi manusia mesin, untuk menyediakan protokol untuk komunikasi antara terminal dan prosesor. Sistem prosesor hanya memiliki kapasitas terbatas, sehingga ada batasan dalam panggilan per jam dan ditangani oleh SPC dengan sukses. Oleh karena itu, kapasitas pertukaran tertentu dalam hal jumlah jalurannya, lalu lintas dalam headline, dan jumlah upaya panggilan pada jam sibuk atau BHCA. Sebagai contoh, sistem pertukaran sistem X yang ditunjukkan pada gambar 6.1 dapat menampung hingga 60.000 pengecekan jalur, 10.000 lalu lintas, dan 500.000 BHCA. Jika prosesor dalam sistem IDEA dapat menangani N panggilan per jam, output panggilan per jam akan sama dengan jumlah panggilan yang ditawarkan hingga mencapai N. Karena jumlah panggilan yang ditawarkan per jam semakin meningkat, output panggilan yang berhasil akan tetap ada konstan pada N, seperti yang ditunjukkan pada kurva A pada gambar 7.9. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.